Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab ini kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang terakhir, masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai saat ini. Masa awal kemerdekaan. Pergerakan yang terjadi tahun 1945 sampai 1959, yaitu pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau sering dikenal DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan Vin J. Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintah yang sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Yang kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa ini, pemerintah berhasil melakukan pemilu pertama kali tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituente hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituente. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku.
serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Masa Orde Lama. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 atau disebut G30S PKI dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan adalah mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Masa Orde Baru. Dipicu dari gerakan G30S PKI, Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS/1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masa Reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti ideologi, akan tetapi lebih ke kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman-minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Maka dari itu, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan, agar Pancasila tetap bertahan dan tidak tergerus oleh majunya zaman. Baiklah, sampai bertemu di materi selanjutnya. Di rumah saja, semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.